Keramik merupakan produk kerajinan tertua yang tercatat dalam peradaban dan kebudayaan manusia. Menurut sejarah, keramik sudah dikenal oleh orang Afrika Timur pada 2,6 juta tahun yang lalu atau zaman Paleolitik. Tetapi, perkembangan keramik yang menyebar di hampir sebagian wilayah dunia baru terjadi pada zaman Neolitik atau kira-kira 15.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Istilah keramik itu merupakan sebuah bahasa yang kita kenal sangat familiar dengan beragam nama, diantaranya adalah yang kita kenal juga dengan sebutan gerabah. Dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal keramik. Sebenarnya istilah keramik itu berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan sebutan keramos. Keramos itu diartikan sebagai sebuah nama untuk para dewa yang melindungi bagi orang yang kehidupannya itu adalah membuat benda-benda dari bahan dasar tanah liat. Bukti ini dapat kita saksikan pada penemuan-penemuan benda-benda purbakala yang tertanam di dalam tanah, di mana sesuai penandaan arkeologis dilakukan memperkuat dugaan itu. Jenis benda yang ditemukan itu adalah benda-benda keramik berupa wadah, guci, peralatan makan minum, dan alat sesaji. Proses pembuatan dan penciptaan karya seni keramik meliputi beberapa tahapan, antara lain proses persiapan. Proses ini mempelajari materi tentang peralatan dan perlengkapan kerja, bahan yang digunakan, proses pengujian tanah liat, serta proses penyiapan atau pengolahan badan tanah liat. Persiapan bahan dan alat keramik terdiri dari 1. Tanah liat. Tanah liat merupakan sumber bahan utama dalam proses pembuatan atau penciptaan karya seni keramik. 2. Butsir kayu atau wood modeling tools. Berfungsi untuk merapikan dan menghaluskan tanah liat. 3. Scraper. Berfungsi untuk menghaluskan lempengan tanah liat. 4. Spon. Berfungsi untuk membersihkan meja putaran serta memberi air pada karya keramik. 5. Ember berfungsi sebagai tempat air. 6. Alas pembentukan berfungsi untuk alas benda model pada waktu proses pembuatan keramik. 7. Ribbon tools untuk menghaluskan, mengkikis, dan merapikan benda kerja. 8. Kawat pemotong untuk memotong ujung bibir, dasar benda kerja, dan memotong tanah liat plastis. 9. Drawing stick untuk membentuk, menghaluskan, merapikan bagian dalam benda kerja. 10. Bending wheel berfungsi untuk menempatkan benda keramik yang akan didekorasi. Tanah liat sebagai bahan untuk membuat benda keramik harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar benda keramik yang dibuat tidak mengalami kesulitan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah 1. Plastisitas. Plastisitas tanah liat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar mudah dibentuk. Hal ini terkait dengan fungsi plastisitas sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga tidak mudah retak, berubah bentuk, atau runtuh. 2. Homogen. Campuran massa tanah liat plastis harus homogen, dalam arti plastisitasnya merata dan tidak ada yang keras atau lembek, bebas dari gelembung udara. 3. Memiliki kemampuan bentuk. Tanah liat harus memiliki kemampuan bentuk yang berfungsi sebagai penyangga, sehingga tidak mengalami perubahan bentuk pada waktu proses pembentukan atau setelah proses pembentukan selesai.
Dalam penyiapan tanah liat agar memenuhi persyaratan untuk digunakan, harus selalu dilakukan sebelum memulai praktek pembentukan benda keramik. Penyiapan tanah liat tersebut dilakukan dengan cara pengulian dan pengirisan. Proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitas merata, serta bebas dari gelembung udara. Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral sebagai berikut. Tanah liat diangkat ke atas, kemudian ditekan ke bawah menggunakan telapak tangan, kemudian didorong ke depan. Lakukan proses seperti di atas beberapa kali untuk memastikan bahwa keseluruhan tanah liat bercampur secara homogen. Tanah liat diangkat ke atas, kemudian ditekan ke bawah menggunakan satu tangan secara terus-menerus. Cara ini menunjukkan gerakan pengulian spiral. Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis, dan plastisitasnya. Proses pengirisan dilakukan sebagai berikut. 1. Bongkahan tanah liat dipotong menjadi setengah bagian menggunakan kawat pemotong. 2. Satu bagian tanah liat tersebut diangkat dan dibanting di atas bagian potongan tanah liat lainnya. 3. Lakukan proses mengiris dan membanting tanah liat berulang-ulang. Proses ini membantu mencampur dan menghilangkan udara. 4. Bila sudah merasa cukup, irislah tanah liat. Bila proses ini berjalan bagus, maka bagian irisan tanah liat menampakkan campuran merata dan bebas udara. Tahap selanjutnya yaitu proses pembentukan, pembuatan maupun penciptaan. Pembentukan dengan teknik putar centering. Teknik putar centering biasanya dilakukan untuk membuat benda keramik dengan ukuran yang terbatas. Teknik ini dilakukan dengan membentuk benda keramik di atas meja putar. Pembentukan dengan alat putar merupakan proses pembuatan benda keramik menggunakan tangan yang dikenal dengan istilah drawing, yaitu proses pembuatan benda keramik dengan cara membentuk bola tanah liat plastis dengan jalan menekan dengan tangan pada saat tanah liat berputar di atas kepala putaran. 2. Coning. Tahap pembentukan tanah liat seperti kerucut atau kon. Caranya dengan menekan tanah liat pada bagian samping menggunakan kedua tangan. Kemudian menekan kerucut tanah liat ke bawah sehingga membentuk seperti mangkuk terbalik. Lakukan tahap ini beberapa kali. 3. Opening dan raising. Tahap melubangi atau open up dan menaikkan tanah liat ke atas dengan tangan yang di dalam menekan ke arah keluar, sedangkan tangan yang di luar menahan sehingga membentuk silinder. 4. Forming. Tahap membentuk. Ini sangat penting karena tahap pembentukan benda keramik menjadi bentuk yang diinginkan sesuai gambar kerja. Pembentukan dilakukan dengan menggunakan kedua tangan, dan pada tahap ini diperlukan keterampilan tangan untuk membentuk tanah liat menjadi benda keramik. 5. Refining the contour. Tahap ini adalah tahap pengecekan atau pengontrolan dari sisi bentuk dan ukuran benda keramik yang dibuat. Pengecekan menggunakan penggaris untuk mengukur tinggi dan kaliper atau jangka lengkung untuk mengukur diameter. 6. Finishing. Tahap ini adalah tahap penyelesaian pembentukan benda keramik, yaitu meratakan permukaan benda dengan menggunakan alat butcher, scraper atau ribbon tools, kemudian menghaluskan dengan spons. Pada kondisi benda setengah kering, lakukan pengikisan atau trimming pada bagian dasar benda keramik dan buatlah kaki benda. Tahap-tahap tersebut merupakan tahapan penting yang harus dikuasai, karena tahap-tahap tersebut pasti akan dilakukan dalam proses pembentukan dengan teknik putar.